Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kelompok 6 terdiri dari yang pertama Vivin Andriani, NIM 212011206, yang kedua Kuku Hadi Mustafa, NIM 212011194, yang ketiga Maulidiyah Rahmawati, NIM 212012110, yang keempat Nur Hasanatu Soliha, NIM 212011176. Asy'ariyah adalah mazhab teologi yang disandarkan kepada pendirinya, yakni Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Rumusan teologi Asy'ariyah selain menggunakan argumen tekstual yang berupa teks-teks suci dari Al-Quran dan Al-Sunnah, juga menggunakan argumen rasional berupa logika Aristoteles. Pendekatan yang dipakai Abu Hasan al-Asy'ari tergolong unik. Beliau mengambil dan pendekatan tekstual salafiyah, sehingga ia menggunakan akal dan nalar secara kritis, mengeksploitasi akal secara maksimal, tetapi tidak sebebas Mu'tazilah, memegang nakal dengan kuat tetapi tidak seketat Hanabilah dalam penolakan terhadap argumen logika. Sikap teologi Asy'ari dalam kehidupan kontemporari bersifat terbuka, realistis, pragmatis, selektif, kritis, dan akomodatif secara responsif terhadap kemajuan sains dan teknologi. Selanjutnya yaitu sejarah kemunculan dan perkembangan Al-Asy'ariyah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Abi Bardah bin Abi Musa al-Asy'ari. Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Pada masa kecilnya, beliau berguru kepada seorang tokoh Mu'tazilah terkenal yang bernama Abu Ali al-Jubai untuk belajar aliran Mu'tazilah sampai beliau berusia 40 tahun. Beliau adalah seorang pendiri madhab Sunni. Aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada tahun 260 Hijriah. Aliran ini adalah aliran teologi tradisional yang muncul sebagai reaksi terhadap paham teologi Mu'tazilah. Bahkan Quran itu makhluk, Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan kelak pada hari kiamat. Manusia sendiri yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan dan keburukan. Oleh karena itu, Abu Hasan al-Asy'ari sangat girah terhadap keutuhan kaum muslimin yang dikhawatirkan akan ada perpecahan yang dialami kaum muslimin serta mengkhawatirkan Quran dan hadis menjadi korban paham-paham Mu'tazilah yang menurut pendapatnya tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan akal pikiran. Pemikiran teologi Asy'ari. Yang pertama, Allah adalah zat yang maha kuasa dan maha adil. Yang kedua, kebaikan yaitu seluruh yang diperintahkan atau dianjurkan maupun diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Qur'an adalah kalamullah qadim. Lalu orang mukmin yang beriman berhak mendapat balasan surga, dan apabila mukmin banyak berdosa besar maka balasannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Lalu musim pelaku dosa besar bukanlah seorang kafir. Lalu manusia mampu mengetahui adanya Tuhan, tetapi kewajiban untuk mengetahui Tuhan tidak ditetapkan oleh akal. Lalu alam adalah qadim. Lalu Allah adalah zat yang mempunyai sifat. Lalu Allah kelak di akhirat bisa dilihat dengan mata kepala karena Allah mempunyai sifat wujud. Lalu yang terakhir, la kaifa adalah konsep yang ditujukan untuk menyanggah pandangan Mu'tazilah yang secara tegas berusaha menakwilkannya. Sementara ia tasbih adalah konsep untuk membantah kaum musyabihah yang cenderung antropomorfis. Lalu selanjutnya kita akan membahas definisi Maturidiyah. Apa itu Maturidiyah?
Aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami. Aliran Maturidiyah digolongkan dalam aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah yang bercorak rasional. Dilihat dari metode berpikir aliran Maturidiyah berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara'. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syara', maka akal itu harus tunduk kepada keputusan syara'. Berdasarkan prinsip pendiri aliran Maturidiyah itu sendiri mengenai penafsiran Al-Qur'an, yaitu kewajiban melakukan penalaran akal disertai bantuan ayat-ayat dalam penafsiran Al-Qur'an. Sejarah kemunculan dan perkembangannya Maturidiyah. Aliran Maturidiyah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang tergolong kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Aliran ini muncul pada awal abad 4 Hijriah. Aliran Maturidiyah disandarkan kepada pendirinya, yakni Abu Mansur Muhammad Ibnu Muhammad al-Maturidi. Beliau lahir di Maturid, yakni sebuah kota kecil di Samarkand, Uzbekistan, pada tahun 238 Hijriah atau 853 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Dalam aliran Maturidiyah, peranan akal atau rasio memiliki tempat yang paling penting dalam menyusun konsep teologinya dan dalam memahami ajaran-ajaran agamanya. Akal atau rasio dalam aliran ini dapat membantu untuk memahami keesaan Allah, sifat dan zatnya. Akal atau rasio juga dapat digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hal-hal yang masuk dalam lingkup teologi Maturidiyah. Muncul dari paham teologi Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada sunnah. Berbeda dengan Mu'tazilah yang pemikirannya berdasarkan rasional atau akal. Oleh karena itu, golongan Maturidiyah merupakan golongan mayoritas dan golongan Mu'tazilah yang merupakan golongan minoritas. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran Maturidi terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok Al-Maturidiyah Samarkand, yang pendirinya yakni Abu Mansur al-Maturidiyah, dan kelompok Al-Maturidiyah Al-Bukhara, yang pendirinya yakni Abu al-Yusr Muhammad Badawi. Kelompok Samarkand yaitu pengikut-pengikut Al-Maturidi sendiri yang paham-paham teologinya lebih dekat kepada paham Mu'tazilah, dan kelompok Bukhara yang pengikut Al-Badawi yang condong kepada Asy'ariyah. Selanjutnya yaitu pemikiran teologi Maturidiyah. Untuk pemikiran teologi Maturidiyah yang pertama yaitu kalam Allah adalah qadim. Untuk yang kedua, Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Untuk yang ketiga, Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Untuk yang keempat, seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak disebut kafir selagi dalam keadaan beriman. Dan pemikiran yang kelima menurut Maturidiyah yaitu orang yang berdosa besar tetap dikatakan sebagai seorang mukmin. Adapun bagaimana nasibnya kelak di akhirat, wallahu a'lam, terserah kepada Allah Subhanallah wa ta'ala. Selanjutnya bentuk kontekstualisasi pemikiran Maturidiyah di Indonesia. Khazanah intelektual teologi Maturidiyah, persoalan teologis berkisar pada isu tentang status dan pelaku dosa besar, perbuatan manusia, dan hakikat sifat Tuhan pada umumnya, muncul sebagai akibat dari perbedaan visi politik. Isu teologis ini telah melahirkan golongan Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Seiring dengan itu muncul isu mengenai bebas atau tidaknya perbuatan manusia yang kemudian melahirkan golongan Jabariyah dan Qadariyah. Persoalan muncul karena dipengaruhi oleh budaya Helenisme yang rasional seiring dengan proses futuhat atau bisa disebut dengan ekspansi Islam. Untuk
kontekstualisasi pemikiran Asy'ariyah di Indonesia. Salah satu bentuk kontekstualisasi pemikiran Asy'ariyah di Indonesia adalah kontekstualisasi pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang persatuan umat Islam yang didealkan sesungguhnya merupakan suatu yang sudah seharusnya intelem dan pola pikir dan pola laku masyarakat muslim. Hal itu tidak lepas dari kenyataan bahwa persatuan itu, sebagaimana gagasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di atas, merupakan religi atau ketauhidan yang menjadi inti ajaran Islam dan terbukti. Ikatan persatuan imam itu mampu menyantumkan masyarakat Nusantara di bawah identitas jiwi dan di kemudian hari permontormofosi sebagai Indonesia yang telah kalah penting dari itu adalah pelakunya keberanian umat Islam untuk melandaskan diri dari ikatan-ikatan non-imam seperti fanatisme kelompok petani, suku bangsa, dan kepentingan agar persatuan itu dapat terjaga. Umat Islam perlu belajar menghargai berbagai perbedaan pendagangan, pengamalan, dan praktik ritual yang ada dalam tubuh umat selama hal itu terkait dengan persoalan fur'iyah. Sekian, terima kasih.